Selamat datang teman-teman. Tahukah kamu hampir setiap inovasi besar dalam sejarah tidak akan berkembang tanpa adanya agen perubahan. Lebih dari 70% inovasi gagal diterapkan oleh masyarakat tanpa agen perubahan yang aktif yang mendorong penerimaan inovasi tersebut. Menurut kalian nih, siapa saja yang berperan sebagai agen perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita belajar bersama-sama untuk mengetahui semuanya. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian agen perubahan secara tepat dengan perannya dalam proses perubahan sosial di masyarakat, mengidentifikasi peran yang dimainkan oleh agen perubahan dalam mendorong transformasi sosial, budaya, atau teknologi di lingkungan sekitar, membedakan antara sistem difusi sentralisasi dan desentralisasi, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dalam penyebaran ide atau inovasi sosial. Menjelaskan hubungan antara agen perubahan dan pemimpin opini, serta menganalisis kolaborasi keduanya memengaruhi keberhasilan suatu perubahan dalam masyarakat. Berikut adalah pokok bahasan yang kita akan bahas dalam video ini. Yang pertama, ada pengertian agen perubahan. Menurut Ronald G. Havelock, agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi yang berencana. Lalu menurut Everest M. Rogers, agen perubahan adalah orang yang bertugas memengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penguasa perubahan. Kesimpulannya, agen perubahan adalah individu atau seseorang yang bertugas memengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharuan. Lalu, yang kedua ada peran agen perubahan. Ada 7 yaitu, yang pertama, menumbuhkan kebutuhan akan perubahan. Dalam tujuannya untuk memulai proses perubahan, agen perubahan menunjukkan alternatif baru dari masalah yang sudah terjadi, menguraikan dengan baik dan jelas pentingnya masalah tersebut untuk diatasi, dan meyakinkan klien bahwa mereka mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, ada membangun hubungan tukar-menukar informasi. Agen perubahan membina hubungan yang lebih baik dan akrab dengan klien dengan sikap yang dapat dipercaya, kompeten, serta memiliki empati terhadap kebutuhan dan masalah kliennya. Yang ketiga, ada mendiagnosa masalah klien. Agen perubahan berperan untuk menganalisis masalah klien untuk menentukan mengapa alternatif yang cocok untuk kebutuhan mereka. Agen perubahan harus dapat melihat masalah dengan kacamata klien. Artinya, diagnosa harus berdasarkan analisis situasi dan psikologi klien, bukan berdasarkan pandangan pribadi agen perubahan. Yang keempat, membangkitkan niat klien untuk berubah. Agen perubahan bertugas untuk mencari cara, memotivasi, dan menarik perhatian agar klien timbul kemauannya untuk berubah atau membuka dirinya untuk menerima inovasi tersebut. Yang kelima, mewujudkan niat klien ke dalam tindakan. Agen perubahan mencoba untuk memengaruhi sikap klien dalam menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan para klien. Pengaruh jaringan interpersonal dan orang yang dekat dengan klien sangat penting pada tahap persuasi ini dan keputusan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Lalu yang keenam ada mematapkan adopsi dan mencegah tidak berkelanjutannya inovasi. Agen perubahan dapat menstabilkan tingkah laku klien yang baru secara efektif dengan menguatkan pesan kepada klien yang telah mengadopsi inovasi tersebut. Bantuan ini diberikan ketika seorang klien sedang berada pada tahap implementasi atau konfirmasi dalam proses keputusan inovasi. Lalu, yang ketujuh ada mengakhiri hubungan ketergantungan. Tujuan akhir dari agen perubahan adalah untuk mengembangkan sikap memperbarui diri dalam bagian diri klien. Dengan kata lain, agen perubahan berusaha untuk merubah klien yang tadinya bergantung pada agen perubahan menjadi mempercayai dirinya sendiri atau seseorang dari kalangan mereka sendiri. Yang ketiga, ada sistem difusi sentralisasi dan desentralisasi. Difusi sentralisasi adalah difusi yang bersifat memusat. Ya, segala keputusan tentang komunikasi inovasi ditentukan oleh orang-orang yang merumuskan bentuk inovasi tersebut. Difusi desentralisasi adalah proses penyebaran yang seluruhnya dijalankan oleh masyarakat. Nah, dalam proses ini, keberhasilan difusi tidak ditentukan oleh orang yang merumuskan inovasi, tetapi ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai penggagas atau pelaksana difusi. Lalu selanjutnya ada karakteristik difusi sentralisasi. Yang pertama, ada pengambilan keputusan terpusat. Dalam sistem sentralisasi, keputusan utama diambil oleh satu atau beberapa individu di tingkat atas organisasi.
Ini berarti bahwa otoritas dan kekuasaan terpusat pada satu titik. Lalu yang kedua, kontrol yang ketat. Organisasi yang terpusat cenderung memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap operasi dan kebijakan. Ini memungkinkan konsistensi dan pelaksanaan kebijakan. Lalu yang ketiga, proses yang lebih lambat. Karena keputusan harus melalui beberapa lapisan otoritas, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya, ada karakteristik difusi desentralisasi. Yang pertama, ada pengambilan keputusan terdistribusi. Dalam sistem desentralisasi, keputusan diambil di berbagai tingkat dalam organisasi. Ini memberikan lebih banyak otonomi kepada manajer dan karyawan di tingkat bawah. Lalu, yang kedua, ada fleksibilitas dan responsif. Organisasi desentralisasi biasanya cenderung lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pelanggan, karena keputusan dapat diambil lebih cepat. Lalu yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Dengan memberikan otonomi kepada individu atau tim, desentralisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas, karena lebih banyak ide dapat muncul dari berbagai sumber. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem sentralisasi. Yang pertama, kelebihan dari sistem difusi sentralisasi ada konsistensi informasi dan kebijakan. Informasi dan keputusan yang dihasilkan lebih seragam karena dikendalikan oleh pusat, sehingga mengurangi kesalahan atau perbedaan interpretasi di berbagai wilayah. Lalu yang kedua, pengendalian dan koordinasi yang lebih mudah. Pusat memiliki kontrol penuh atas proses difusi, sehingga mempermudah koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kebijakan. Lalu yang ketiga, ada efisiensi dalam pengambilan keputusan strategis. Keputusan besar dan strategis dapat diambil lebih cepat oleh otoritas pusat tanpa harus menunggu persetujuan dari banyak pihak di daerah. Selanjutnya, ada kekurangan dari sistem difusi sentralisasi. Yang pertama, kurang responsif terhadap kondisi lokal. Kebijakan atau informasi yang disebarkan seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan dan konteks daerah, sehingga tidak selalu efektif di tingkat lokal. Lalu yang kedua, birokrasi yang lambat. Proses pengambilan keputusan memerlukan persetujuan pusat, yang bisa memperlambat pelaksanaan dan distribusi informasi ke daerah. Lalu yang ketiga, minimnya partisipasi daerah. Daerah hanya sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan, sehingga berpotensi mengurangi semangat inovasi dan inisiatif lokal. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem difusi desentralisasi. Yang pertama, responsif terhadap kebutuhan lokal. Daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan program atau informasi sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal, sehingga lebih relevan dan tepat sasaran. Yang kedua, ada mendorong partisipasi dan inovasi daerah. Memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam menyebarkan luaskan informasi atau menerapkan kebijakan sesuai kreativitas dan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang ketiga, penyebaran informasi lebih cepat dan efisien di tingkat lokal. Karena keputusan bisa diambil di tingkat lokal, proses difusi informasi bisa berlangsung lebih cepat tanpa bergantung pada instruksi dari pusat. Selanjutnya, ada kekurangan sistem difusi dan sentralisasi. Yang pertama, ada kesenjangan kualitas antar wilayah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia, teknologi, atau kapasitas yang setara, sehingga kualitas difusi bisa berbeda-beda. Lalu yang kedua, adanya perbedaan interpretasi dan implementasi informasi atau kebijakan di berbagai wilayah bisa menyebabkan ketidaksinkronan antar daerah. Yang ketiga, kesulitan koordinasi dan pengawasan. Dengan banyaknya otoritas lokal yang terlibat, pusat kesulitan untuk memantau dan mengevaluasi serta menyeluruh efektivitas difusi di tiap daerah. Yang keempat, ada hubungan agen perubahan dengan pemimpin opini. Pemimpin opini, orang yang pendapat-pendapatnya mudah diikuti oleh teman-teman sekelompoknya dalam suatu sistem sosial. Jika pemimpin opini telah menerima dan menerapkan inovasi, anggota sistem sosial yang lain kemungkinan besar akan ikut menerima dan menerapkannya. Selanjutnya,
Hubungan agen perubahan dengan pemimpin opini. Semakin baik kemampuan agen perubahan dalam memengaruhi pemimpin opini, maka hasil penyebaran inovasi akan semakin baik. Agen perubahan tidak dapat memengaruhi masyarakat untuk menerima suatu inovasi tanpa adanya peran pemimpin opini yang akan memengaruhi masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini atau video pembelajaran ini adalah agen perubahan adalah individu atau kelompok yang aktif mendorong dan mengarahkan perubahan sosial di masyarakat. Mereka tidak hanya memahami kondisi lingkungan dan persyaratan, tetapi mereka juga aktif mencari solusi baru untuk masalah. Agen perubahan dan pemimpin opini dapat bekerja sama untuk meningkatkan pengaruh dan mempercepat penerimaan ide baru di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada kuis pilihan ganda yang bisa kalian jawab. Yang pertama itu, siapa yang disebut dengan agen perubahan? Pilih salah satu jawaban kalian ya. Ya, jawabannya adalah C. Orang yang berperan aktif dalam menginisiasi dan memfasilitasi perubahan. Lalu yang kedua, apa hubungan antara agen perubahan dan pemimpin opini? Pilih salah satu ya jawaban kalian. Jawaban yang benar adalah A. Pemimpin opini membantu menyebarkan ide dan diperkenalkan agen perubahan. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya pakai dalam membuat video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa.